Hari ini 8 Mei 2024, kita balik lagi dengan XAUSD. Kemarin trade terakhir bersama di Growcount, we getting the profit ya. We getting the profit itu di 23.11 23.12. Saya take profit habis di 23.14 sesuai apa yang saya sampaikan di dalam grup, which is consolidating with 30 pips saja. Ya, jadi saya hanya taking 30 pips, tapi saya infokan bahwa be ready untuk entry di 2308 2310 karena itu adalah the best area matrisnya kita ya, buy matrisnya yang bisa kita lakukan. Jadi menurut saya itu bagus kalau misalnya kita bisa dapatkan momentum masuk di area matrisnya. Dan nampak dia drop kencang 23 sampai 23 berapa nih? 2307 soalnya saya buka tadi. 2307 terus dia rebound dari 2307 sampai sekarang teman-teman lihat di 2318.7, which is 2319 tadi dia sudah naiknya ya. Jadi udah 110 pips untuk profit di hari ini. Dan teman-teman sendiri akan perhatikan di sini ya bahwa zone masih sama, which is 2318 ini masih menjadi minor key level. Kalau misalnya kita ngeliat di time frame minornya ya, di time frame 15 menit pun juga sama. Dia yang berupaya mempertahankan beberapa zone ya. Sampai 2324 nih, 2324 nih area teratasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya sama saya, what we gonna do right now? Pertama kita ngomongin dari price actionnya dulu. Ya, kondisi sekarang dia strong. Jadi ini kan consolidating minor ya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, kayak gini aja. Ini sebelumnya dia konsolidasi minor. Ya, konsolidasi minor ini masih konsolidasi sebenarnya. Tinggal kita tunggu kapan dia akan breakout. Either dia ngelanjutin untuk momentum naik ke atas, atau dia akan turun mengalami penurunan yang semakin ke dalam. Ke bawah. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa momentum yang terjadi itu, kalau misalnya kita ngeliat dari time frame H4, ya, kita ngeliat dari time frame H4, ini ada potensial dia untuk melakukan rebound. Ya, karena cukup signifikan penguatannya di hari Rabu ini, cukup signifikan, dan kalau misalnya kita ngeliat di daily memang masih consolidating minor ya. Jadi apa? Jadi ya teman-teman nggak bisa berharap dia akan nembus naik ke atas tinggi sekali atau turun ke bawah dalam sekali, itu akan sulit ya, akan sulit teman-teman ketemui hal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa manfaatkan and ride the wave. Kalau misalnya dari apa yang saya sampaikan. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman perhatikan di sini, ya ini adalah zone konsolidasinya. Ini kalau misalnya bingung, ya. Jadi kita fokus yang ini dulu. Ya, ini adalah zone konsolidasinya. Dia naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Teman-teman lihat setiap kali close candlestick-nya nggak pernah ya. Ini semenjak dari sini, dia nggak pernah close candlestick lebih dari atas ini. Jadi kita tarik yang di sini aja, 2318.5. Ini drop ke bawah, drop, dia naik, dia close terakhir itu di 2318.5. Di sini dia opennya 2318.5 juga, terus dia drop. Di sini dia close nggak nyampe 2318.5, di sini, dan di sini. Sampai di hari yang ini, sampai di jam 11 sekarang ini. Apakah dia akan close di atas 2318.5? We never know. Kenapa? Karena sekarang masih 11.21 dan ini patokannya H1 ya. Kalau kita nunggu di M30, teman-teman bisa berpatokan bahwa kita ngelihat dari time frame per time frame-nya. Kalau misalnya kita pindah ke M30, it's supposed to be the same. Ya, it is supposed to be the same. Tapi mulai ada perbedaan pergerakannya karena di sini dia close lebih di atas dari 2318. Jadi apa? Validnya kalau kita ngomongin 2318 itu di time frame H1. Sedangkan di time frame M30 ke bawah, maka di 2320. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri, yang mana yang akan jadi saya patokan, 2320-nya yang saya akan jadikan patokan. Artinya apa? Selama dia nggak berhasil breakout 2320, ya, selama dia nggak berhasil breakout 2320, maka dia masih akan drop kembali. Oke. 2320 yang akan jadi patokan saya. Kenapa? Karena dia M30 dan H1-nya kuat di sana. Jadi saya hapus 2318, 2320 patokan kita. Lalu apa pandangan saya untuk hari ini? Kalau pandangan saya untuk hari ini adalah bullish. Ini start awal dari perjalanan bullish, kita nggak tahu apakah beneran nanti didorong cukup kuat atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari momentum RSI-nya, memang sudah ada penguatan yang cukup baik ya. Apalagi dia jauh lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan beberapa momentum sebelumnya yang terjadi. Ketika dia drop dalam, lalu dia bisa balas untuk naik kuat, ini penguatan dalam peningkatan ini terjadi dengan volume yang baik. Ya, bukan karena hanya volatility aja, bukan hanya karena dia naik tanpa ada momentum buyer-nya. Jadi benar-benar baik, bagus gitu loh dia naiknya. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah perlu memperkuat momentum yang ada. Jadi saya perlu dia ngelihat di sini ya, ada konsolidasi, lalu untuk melanjutkan peningkatannya. Untuk sekarang menurut saya 2320 ini mungkin
60-70% bisa mempertahankan pergerakan XAUSD. Artinya apa? Teman-teman bisa nge-sell kalau nanti dia hit ke 2320. Catatannya sama, selama dia nggak breakout, tapi menurut saya it doesn't matter, 2320 ini bisa. Atau nunggu yang lebih atas lagi, which is di liquidity grab kemarin ya, 2324. Jadi 2324 itu bisa menjadi awal teman-teman nge-sell, scalping. Kenapa? Karena kita tahu momentumnya sekarang ada di buyer, untuk di hari ini ya, di jam sekarang ya. Nanti siang ke sore saya akan update kembali. Dan 2320 patokan pertama, if dia retracement, maka kita bisa berupaya dan berharap dia kembali ke area-area yang lebih nyaman buat kita entry buy. Baik itu di 2312, 2311, atau bahkan di 2308, 2307. Ya, di bawahnya lagi. Di zone yang sama seperti tadi dia memantul. Karena itu juga area metris. Ya. Kalau sell di mana area metris sell? Ya, sama seperti kemarin ya, 2330, 2333. Itu adalah area medium risk saya nge-sell. If dia nggak nge-hit ke sana, ya maka saya nggak akan masuk untuk nge-sell yang kayak baik kayak gini. Tapi akan update berdasarkan high risk scalpingan di area-area terdekat. Gitu ya. Dan kalau teman-teman trade-nya lagi adalah di fokusnya untuk mau nge-sell, maka menurut saya marking 2320. Key level 2320 di marking dulu. Oke? Jadi teman-teman lihat, ini nanti di H1 kan ini kurang lebih ada berapa tuh? 30 ya? Ya 36 menit lagi ya. 36 menit lagi sampai close candlestick. Jadi teman-teman perhatikan apakah dia bisa close lebih tinggi daripada 2320 atau enggak. Gitu. Dan jika tidak, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk scalpingan ya mungkin 10-15 menit lah. 10-15 menit at least dapat 20-30an pips untuk trade di sell-nya. Ya, kalau teman-teman tanya sama saya, what will happen today? We never know. Tapi yang saya lihat di sini ada momentum buyer yang baik. Ya, ada momentum buyer yang baik. Oke, saya ulangin sekali lagi ya, ada momentum buyer yang baik. Teman-teman bisa perhatikan merah kuat, kencang, ini waktu dia drop tadi, berganti dengan merah yang pudar, hijau dan hijau. Dan ini tinggal nunggu momentumnya aja. Momentumnya pecah dia naik atas, ini dia bisa nembus sampai ke 2332. Ya, momentumnya datang bertepatan dengan dorongan buyer yang baik, dia bisa tembus sampai 2332. Oke, perjalanan masih panjang, jadi menurut saya ini juga masih setengah 12. So, there's a long way go. Santai aja teman-teman trade-nya. Kalau teman-teman mau menunggu konfirmasi terbaik, ya selalu entry dalam momen yang terbaik, yaitu di medium risk atau di low risk-nya. Saya ulangin sekali lagi, medium risk saya, it's still the same, 2308, 2310. Tapi untuk sekarang saya turunin jadi 2309, 2307. Dan medium risk sell-nya, itu tadi buy ya. Medium risk sell-nya adalah 2330, 2333. Ya, 2330, 2333. Teman-teman bisa adjust juga, misal masuknya di 2331, 2333 silakan, atau 2332, 2334 silakan. Tapi ini adalah area sell medium risk-nya saya. If dia breakout di sini, targetnya kemana? Jauh, targetnya akan ke 2350-an lagi. Jadi bayarnya akan kuat. Tapi seharusnya seandainya dia pun nge-break ya 2320, 2324, itu kita sudah bisa ngeliat kok momentumnya sudah muncul. Jadi momentumnya sudah benar-benar dipupuk, tinggal nabrak-nabrak semua yang ke atas saja. Itu sudah kelihatan. Jadi bisa lebih cepat saya infokan untuk kita nggak masuk sell misalnya, lalu saya ganti buy. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah apapun, saya juga nggak ada info-info apapun, ya maka area sell-nya tetap valid. So, menurut saya itu cukup, dan ini adalah gambaran semalam, which is yang kita eksekusi pagi, dan saya buy dari 2310, 2309, 2308, dan alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur kita bisa profit untuk buy medium risk-nya.